Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, kembali terjadi ada Ustadz bejat di sebuah pesantren di Asahan, Sumatera Utara. Melakukan perbuatan yang sangat menjijikkan terhadap santrinya. Santri ya, bukan santriwati. Ya, seorang guru di pesantren memaksa murid laki-laki atau santrinya yang masih bocah di bawah umur, yang masih anak-anak banget, untuk melakukan apa yang disebut sebagai, maaf, oral sex. Ini mbahnya bejat ini. Burungnya bukan cuma celamitan lagi, tapi layak dikutuk dan disunat 2 kali. Ya, saya bukan mentertawakan korban, saya mentertawakan kebejatan orang ini yang harus dihukum berat kalau terbukti. Dan ini nggak cuma 1 anak, 3. Ini udah bejat kemaruk. Ya, berita viral ada yang ditangkap oleh polisi, yaitu seorang guru pesantren di Kecamatan Seidadap, Asahan, Sumatera Utara atas kasus pelecehan terhadap santrinya. Ini melengkapi kesedihan kita. Sedih karena korban masih anak-anak. Sedih ini dilakukan oleh seorang yang dijuluki oleh Ustadz. Dan sedih ini kejadian yang kesekian kalinya. Luar biasa. Yang membuat agak senang hanya satu, yaitu si pelakunya ini sudah ditangkap dan diamankan di Polres Asahan. Terima kasih buat polisi yang bereaksi cepat ya. Pelakunya ini berinisial MIA. Umurnya 25 tahun. Si Ustadz yang brengsek ini memaksa 3 santri pondok pesantrennya untuk melakukan seks oral. Mohon maaf. Ya, jelas ini selain bejat, si Ustadz ini juga pelaku seks menyimpang. Suka dengan sesama jenis. Tentu ini membuat kita jadi nggak habis pikir. Di tempat pendidikan berbasis agama, yang seharusnya jauh dari gangguan, apalagi penyimpangan model seperti ini, ternyata anak-anak pun nggak aman. Udah bener deh kayaknya ya, proses belajar daring aja deh udah, online aja udah. Kalau belajar daring atau online, Ustadz yang model begini, kalau toh ada, minimal anak-anak kita nggak disentuh, nggak kesentuh. Biar aja dia main sama mouse. Lecet-lecet deh. Makan tuh mouse, kalian kabelnya kalau perlu ya. Karena bentuknya mirip kok. Ya, cuma ya siap-siap manukmu kesetrum. Aduh, luar biasa nih, sampai nggak habis pikir kita. Nah, Pak Kasat Reskrim Polres Asahan, Pak Said Hussein, bilang kalau pelaku yang bernama MIA itu merupakan salah satu guru di pondok pesantren itu. Ia dilaporkan salah satu orang tua santri yang diduga jadi korban pencabulan itu. Nah, berdasarkan keterangan pelaku, ada 3 santri yang menjadi korban dalam kasus kekerasan atau pelecehan seksual itu. Polisi pun sudah memeriksa dan menggali informasi dari ketiganya, termasuk pelapor dan 3 orang yang menjadi korban. Korban dan pelaku memang sedang didalami. Bisa jadi lebih dari 3 orang. Karena memang kesulitan mengungkap kasus pelecehan seksual itu karena biasanya korban tuh malu atau lebih memilih diam. Seperti di beberapa kasus yang sekarang sedang dalam proses persidangan, yaitu kasus pelecehan seksual yang menyangkut seorang motivator dan pengusaha MLM asal Malang, Jawa Timur. Juga ada anak seorang sebut saja pemilik pesantren di Jombang yang memiliki kasus serupa, mirip. Ya, rata-rata memang korban takut, enggan, malu untuk lapor. Jangankan mau lapor kepada polisi, untuk bilang ke keluarganya saja mereka kadang nggak berani. Mending jadi korban daripada malu seumur hidup. Bayangkan betapa para korban ini menderita. Bukan harta yang hilang loh, tapi harga diri, malu, bahkan mental bisa terganggu si korbannya. Nah, penjahat kelamin model seperti ini, mbok ya kalau sakit jiwa itu jangan menulari anak-anak yang masih kecil, masih polos, belum berdosa. Kasihan mereka. Burungmu itu bukan sumber derita anak-anak di bawah umur. Kalau berani patok aja tuh. Burungnya preman pasar kalau berani. Paling burung lu yang dipanggang. Ya, selamat datang
di Oposisi 69 FM edisi Jumat ini bersama saya, Mas Jopray. Tarik Bambang, sedikit disinggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo yo yo, apa kabar teman-teman Oposan se-Nusantara? Jumpa lagi kita di Jumat ini. Ada seorang oknum guru pesantren di Kecamatan Sedadap. Mungkin Anda ada yang tinggal di sana. Itu tepatnya di Kabupaten Asahan. Diamankan oleh unit PPA di Polres Asahan. Udah tahu dong, unit PPA ini membidangi apa? Salah satunya adalah soal pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Karena memang diduga nih orang ini mencabuli santrinya seperti tadi yang sudah saya informasikan. Nah, informasi ini yang saya peroleh ini, oknum gurunya itu berinisial MIA. Diduga mencabuli 3 orang anak berulang kali di kamar tidur pelaku. Berulang kali. 3 anak dicabuli berulang kali melakukan seks oral, mohon maaf, di kamar si pelaku. Ini artinya apa? Ya, bandit banget menurut saya. Kurang ajar banget ini. Kalau ini terbukti, guru yang masih muda ini memang layak untuk dikebiri juga. Kebiri permanen. Kalau perlu kebiri kimia, disuntik, sehingga burungnya dangak aja nggak bisa. Kalau perlu disuntik, sehingga telur-telur dari burungnya itu nggak bisa netes misalnya. Waduh, gila ya, saya baca berita ini. Ternyata penerusnya Heri Wirawan, Bandung, yang masih ingat kan? Ternyata banyak juga. Heri Wirawan sekarang sudah divonis, kalau nggak salah, hukuman mati. Dan ini layak juga dilakukan kepada orang ini, menurut saya sih ya. Dan memang modus si Ustadz ini cukup familiar. Cukup akrab di telinga. Pelaku melakukan pencabulan dengan modus mengajak anak-anak yang berusia masih belia ya. Itu untuk tidur di kamarnya, kemudian dicabuli. Luar biasa ini. Sebelum melakukan aksinya, pelaku itu membangun hubungan kedekatan dulu dengan korban, dengan memperhatikan kesehariannya. Istilahnya dipelajari, digambar kalau bahasa penjahatnya ya. Digambar dulu istilahnya, di mapping dulu, dipelajari dulu. Kadang-kadang sampai memberi uang jajan dan juga makanan. Wah. Selalu dimulai dengan iming-iming ya. Selalu dimulai dengan pancingan. Oleh karena itu, Anda yang punya anak, punya adik yang masih di bawah usia apalagi, harus ditanamkan rasa hati-hati. Makanya saya suka tuh kalau orang bule bilang, don't talk to strangers. Jangan ngomong sama orang asing, jangan dekat dengan orang yang tidak dikenal. Ya, kita bukannya mengajari untuk tidak ramah, tidak. Kalau berakhir seperti ini, kalau kadang-kadang kita harus memilih, lebih baik dibilang nggak ramah daripada celaka. Kadang-kadang seperti itu. Mau apa lagi? Kenyataannya sudah ada. Kemudian soal kasus ini hingga akhirnya terjadi pencabulan berulang kali itu di waktu-waktu yang berbeda. Jadi di Ustadz ini tuman. Sekali enak, 2 kali enak, 3 kali ketagihan. Dan begitu sudah ketagihan, maunya tiap hari. Nah, tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada kejahatan yang bisa dilakukan tanpa ada yang tahu. Meskipun Anda berkursi roda, pakai penyangga leher, kalau memang jahat itu akan dihukum juga. Karena nyinggungnya ke situ ya, nggak apa-apa lah ya. Kurang lebih seperti itu. Hingga akhirnya terjadi pencabulan berulang kali di waktu yang berbeda itu. Kemudian orang kan kemudian menjadi tahu ya. Anak-anak ini oke lah, umur 12 tahun, lama-lama juga jadi paham. Lalu aksi pelaku ini dilaporkan korban ke orang tuanya yang kemudian orang tuanya ini kaget lalu melaporkan ke yayasan. Karena ini pesantren atasnya ada yayasan. Melaporkan ke yayasan. Anak saya Pak, Pak Kiai, anak saya yang saya titipkan dengan harapan mendapatkan ilmu, ternyata malah burungnya linu. Waduh. Pengurus yayasan jelas kaget dapat laporan seperti itu. Hingga kemudian manggil si MIA ini. Ini anak setan ini sambil memegangi burungnya yang selamitan itu, mungkin gatel atau haus, ngaku. Di depan pengurus yayasan, MIA ini mengakui perbuatannya kepada anak-anak itu. Santai banget ya.
Nah, nggak terima lah orang tuanya dengar pengakuan itu. Ternyata benar. Sangkain anaknya ngarang-ngarang. Dari kemarin ngomong suruh ngemut burung. Kirain burung apaan? Ternyata burungnya si Ustadz ini. Nah, salah satu orang tua korban membuat laporan ke Polres Asahan. Kelar itu burungnya si MIA. Luar biasa. Nah, saya jadi ingat ya, ketika kemarin Rizik Syihab baru keluar dari penjara, kemudian dia berpidato panjang lebar, saudara, ya kurang lebih begitu ya. Saya tidak akan diam, saya akan tetap berjuang. Saya tidak mau diam saja. Setelah saya istirahat sebentar sama begituan, minum kopi maksudnya, saya akan lanjutkan perjuangan. Kenapa? Karena Indonesia darurat. Indonesia darurat kebohongan. Ya, yang pada intinya ya pidatonya itu dia akan tetap berjuang. Berjuangnya versi Petamburan ya. Karena menurutnya Indonesia darurat kebohongan. Ini apalagi Pak Rizik, ya ampun. Sudah tua, sudah ngerasain berapa kali di penjara. Nah, sudahlah. Istirahatlah Pak. Sian anak-anak. Aduh, Pak Rizik ini ya. Kadang kalau ngomong itu memang apa? Kayak nggak pakai penerjemah itu. Kalau nggak pakai penerjemah kan maksudnya jarang yang tahu, paham, atau jarang yang paham itu. Tapi pengikutnya manggut-manggut aja, iya. Darurat kebohongan, iya. Nah, atau malah kalau dia itu ngomong itu kayak nggak pakai kacamata, burem, dan salah lihat melulu. Salah lihat keadaan. Buram, seolah yang di belakang dia itu semuanya adalah suci, bersih, yang di depan dia itu kotor. Nah, kalau melihat banyaknya kasus yang melanda orang-orang yang mengklaim atau membranding dirinya dekat dengan agama, berbaju suci, bersih, tapi ternyata burungnya celamitan. Saya kok berbeda dengan Rizik Syihab. Indonesia bukan darurat kebohongan, Pak, tapi darurat pencabulan. Apalagi kalau saya dengar kasus Rizik soal chat mesumnya akan dilanjutkan kembali. Ini bukan soal darurat bohong lagi, tapi lebih ke kasus cabul. Ya, kalau ada pemuka agama, kemudian sampai terjerat kasus pornografi atau pencabulan, ini membuat banyak orang bertanya. Seharusnya sekolah berbasis agama adalah tempat yang paling aman. Tapi kok belakangan menunjukkan tren sebaliknya? Tentu tidak semua. Tapi ada satu saja nih, satu aja sudah membuat beberapa orang tua itu menjadi paranoid. Parno, kapok, takut, khawatir. Kemudian publik juga bertanya, kenapa lingkungan pesantren disebut lebih beresiko terjadinya misalnya pelecehan seksual? Dugaannya adalah karena biasanya anak atau santri yang berada di pesantren atau berada di sebut saja lembaga yang terafiliasi dengan agama tertentu misalnya, itu kehilangan attachment biasanya atau kehilangan hubungan langsung dengan orang tua karena dituntut mandiri dan menyerahkan hidup kepada pengurus atau guru. Perintah untuk tunduk dan patuh ini aja sudah membuat posisi anak-anak itu menjadi powerless atau tanpa daya. Siapa yang berani macam-macam di pesantren? Atau misalnya di yayasan-yayasan seperti itu. Ini yang biasa disebut sebagai relasi kuasa. Atas dan bawah, murid dan guru, mahasiswa dan dosen, atasan dan bawahan. Ini yang disebut relasi kuasa. Nah, kelakuan atau tindak pencabulan ini biasanya dilakukan menggunakan ancaman, pemaksaan perkawinan, atau memasukkan ilmu tertentu. Ancaman mendapatkan azab kalau nggak nurut, atau ancaman-ancaman lain, sehingga siswa atau santri ini berada dalam tekanan. Ingat ya, tekanan, bukan tekenan. Ya, sementara itu terbatasnya komunikasi dengan orang tua membuat anak atau santri nggak bisa ngomong perasaannya ketika dalam keadaan misalnya terancam. Takut aja adanya. Takut.
Selain itu, lemahnya sistem perlindungan dalam pesantren itu sendiri membuat kasus-kasus yang terjadi seolah terkubur kembali, terpendam. Ingat kasus di Jawa Timur. Makan waktu berapa lama? 5 tahun. Ada yang sampai 12 tahun. Kemudian juga faktor pendukung terjadinya pemerkosaan misalnya di pesantren ya. Jika dari sisi pelaku adalah relasi kuasa atas keberadaan korban dalam suatu hubungan. Begini loh, relasi kuasa ini yang pertama bersifat hierarkis. Yaitu adanya kondisi powerful dan juga powerless itu tadi. Yang satu powerful, penuh kuasa, satu lagi nggak ada daya dan upaya. Suruh bangun jam sekian, bangun. Suruh tidur, tidur. Makan, makan. Nggak makan, makan. Ya udah itu. Ada yang terlalu kuasa, ada yang tak berdaya. Dalam hal ini ya misalnya murid merasa ada kewajiban tunduk dan patuh terhadap guru atau ustadz. Pelaku merasa memiliki kekuatan lebih tinggi untuk memperlakukan sewenang-wenang, memberikan perintah, bahkan mengancam. Maaf ya, konten saya Jumat ini memang saya buat serius. Kenapa? Karena saya juga punya anak. Kekhawatiran saya yakini juga kekhawatiran kawan-kawan semua yang menjadi penonton saat ini. Apalagi yang sudah menjadi orang tua. Kalau Anda masih jomblo, berbahagialah. Karena paling juga persoalan terberat hanya datang sekali seminggu, yaitu pas malam minggu. Ya, lawan terus semua bentuk kriminal, apalagi pencabulan. Indonesia harus bersih dari orang-orang yang munafik, gemar mengoreksi moral orang lain, tapi menyimpan kebejatan melebihi setan. Demikian Oposisi 69 FM. Saya Mas Jopre. Salam bletak. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.